Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu REM atau radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi atau bergabung menjadi satu. Terus nanti dia akan merambat melalui ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi radiasi elektromagnetik atau REM ini dapat dibagi jadi dua jenis. Yang pertama itu ada yang sebagai gelombang, sama yang kedua yang sebagai energi. Yang pertama dulu yang sebagai gelombang. Jadi kalau yang sebagai gelombang ini dia tuh merambat di kecepatan cahaya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Terus dia ini memiliki parameter yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Contohnya adalah cahaya tampak, sinar UV, dan sinar X. Nah, terus yang sebagai gelombang ini, dia bisa mengalami refleksi, refraksi, dan difraksi. Oke, next itu ada yang sebagai energi. Kalau yang sebagai energi itu, dia adalah bentuk energi yang dipancarkan dan dibawa oleh partikel kecil yang disebut foton. Nah, kalau dalam konsep ini, tinggi frekuensi itu berbanding lurus dengan besar energi. Jadi kalau frekuensi semakin tinggi, maka energi juga akan semakin besar. Terus kalau konsep ini dia tuh dapat berinteraksi dengan materi. Contohnya kayak dia mengabsorpsi, terus dia mengemisi, dia mengeksitasi elektron. Oke, terus contohnya adalah sinar UV dapat menyebabkan fluoresensi. Terus sinar X digunakan untuk pencitraan di medis. Oke, slide selanjutnya ini kita bisa melihat jenis-jenis panjang gelombang ya. Dibedakan berdasarkan warnanya. Nah, terus hubungan dengan materi ini adalah di next slide, yaitu ternyata di setiap panjang gelombang itu akan memberikan dampak yang berbagai macam terhadap molekul. Semisal kalau yang di microwave ini, dia cuma akan membuat si molekul ini berotasi aja. Sedangkan kalau semisal udah sampai di UV, jadi frekuensi tinggi banget, dia itu akan menyebabkan berpindah orbital molekul, berpindah tingkatannya, energi tingkatannya bakal pindah gitu, karena dia udah dia akan menyerap energi, terus dia akan berpindah. Nah, kira-kira orbital molekul itu apa sih? Oke, orbital molekul itu adalah dia tuh setiap atom akan dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron yang mengelilingi itu dia punya yang namanya jalur, seperti jalan untuk dia lewat gitu kan. Nah, satu atom itu kan nggak cuma dikelilingin oleh satu elektron. Ada yang di 5, mungkin ada yang 2. Nah, jadi jalur-jalur itu akan berkumpul, dia akan mengelilingi semua. Nah, itu akan yang disebut namanya orbital molekul. Jadi, orbital molekul itu terbentuk dari penggabungan orbital atom ketika atom-atom membentuk ikatan kimia. Nah, orbital molekul ini juga punya bentuk dan energi tertentu. Dan orbital ini menentukan kestabilan ikatan juga. Nah, terus orbital molekul ini dibagi jadi dua jenis. Itu ada HOMO dan LUMO. HOMO dan LUMO itu apa sih? Jadi kalau HOMO itu adalah singkatan dari Highest Occupied Molecular Orbital. Jadi dia ini orbital molekul terisi elektron dengan energi tertinggi, karena biasanya kalau yang terisi itu energi rendah, jadi kita harus cari yang tertinggi. Terus dia ini bertindak sebagai pemberi elektron atau donor elektron. Sedangkan kalau LUMO itu adalah Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Jadi dia itu orbital molekul kosong dengan energi yang paling rendah, karena kebalikan dari elektron terisi, biasanya kalau orbital elektron yang kosong itu dia memiliki energi yang tinggi malah. Jadi makanya kita harus cari yang paling rendah energinya. Oke, jadi hubungan sama perpindahan energi atau pemindahan elektron itu apa? Jadi hubungannya adalah biasanya HOMO itu bergerak pindah ke LUMO. Makanya kalau semisal reaksi itu ada HOMO dan LUMO, maka reaksinya akan semakin optimal dan lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri. Nah, apa sih itu spektrofotometri? Spektrofotometri sendiri adalah teknik analisis secara kualitatif maupun kuantitatif yang didasarkan oleh interaksi atom atau sebuah molekul dengan radiasi elektromagnetik atau cahaya pada panjang gelombang yang tertentu nih.
Nah, metode ini tuh mengukur seberapa banyak energi yang akan diserap atau nama lainnya absorbansi dan yang akan diteruskan atau transmitasi oleh suatu sampel yang terlarut sebagai fungsi dari panjang gelombang yang tertentu. Nah, aku bakal jelasin nih gimana cara kerja instrumen spektrofotometri sehingga bisa menghasilkan dan membantu kita dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama itu ada sumber sinar. Nah, sumber sinar ini akan memancarkan berkas cahaya, biasanya itu polikromatik. Nah, yang kedua itu ada bagian monomakrometer. Nah, monomakrometer ini tuh berfungsi untuk mengubah atau menyeleksi cahaya yang tadinya polikromatik akan diubah menjadi monomakromatik. Nah, yang ketiga itu ada sampel cell. Cahaya monomakromatis itu akan melewati larutan yang ada di dalam sampel atau di dalam kurvet nih. Terus yang keempat, detektor itu akan menangkap sisa cahaya dan akan diteruskan, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik nih. Yang terakhir, sinyal listrik itu akan diubah lagi menjadi sebuah grafik sehingga kita bisa mengetahui nih dari konsentrasinya. Sinyal yang diubah menjadi sebuah gelombang akan membantu kita dalam analisis kuantitatif maupun kualitatif nih teman-teman. Nah, instrumen spektrofotometri ini tuh dibagi menjadi dua, yang single dan yang double. Apa sih perbedaannya? Nah, pada tipe single atau jalur tunggal, cahaya ini hanya memiliki satu jalur optik. Artinya, kita harus memasukkan belangko terlebih dahulu untuk dikalibrasi dari nol, mengeluarkannya, lalu kita memasukkan sampel yang akan kita uji secara bergantian. Sedangkan pada tipe double beam atau jalur yang ganda, berkas cahaya monomakromatik itu dipecah menjadi dua jalur. Nah, menggunakan alat yang bernama chopper atau cermin berputar, jalur pertama akan dilewati oleh belangko dan jalur kedua akan melewati sampel secara bersamaan atau stimulan. Jadi, keuntungannya adalah kita bisa mengkalibrasi belangko dan kita juga bisa memasukkan sampel secara langsung tanpa harus bergantian. Kedua instrumen ini tuh sebenarnya pakai jenis lampu yang sama, yaitu pakai lampu deuterium untuk di daerah ultraviolet dan pakai lampu tungseng untuk sinar yang tampak. Kalau kita lihat gambar spektrum gelombang elektromagnetik ini, seluruh radiasi itu dibagi berdasarkan panjang gelombangnya. Semakin ke kiri, panjang gelombangnya akan semakin pendek dan energinya akan semakin besar. Sedangkan ke kanan, panjang gelombangnya makin panjang dan energinya akan lebih kecil. Fokus kita ada di bagian ultraviolet dan visible karena inilah yang digunakan di dalam spektrometri UV vis. Di daerah ultraviolet ini, panjang gelombang itu berkisar 200 sampai 400 nanometer. UV ini masih dibagi menjadi tiga lagi, yaitu UVC, UVB, dan UVA. Dengan UVC itu paling pendek dan energinya paling tinggi. Sedangkan di sebelahnya yaitu di daerah visible, yaitu cahaya itu bisa tampak oleh mata manusia di rentang panjang gelombang sekitar 380 sampai 780. Disinilah warna seperti ungu, biru, sampai merah itu bisa berada. Jadi di dalam spektrometri UV vis, alat itu bekerja di rentang sekitar 200 sampai 780 karena di rentang ini senyawa itu bisa menyerap cahaya dan menghasilkan data absorbansi. Ketika cahaya mengenai sampel, tidak semua cahaya itu akan diteruskan. Sebagian energi cahaya akan diserap oleh molekul dan akibatnya elektron di dalam molekul itu akan mengalami eksitasi, yaitu berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Besarnya cahaya yang diserap ini dinyatakan sebagai absorbansi, di mana nilai absorbansi ini mengikuti hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Artinya semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar juga absorbansi yang terukur. Jadi melalui pengukuran absorbansi ini, kita dapat menentukan kadar suatu zat di dalam sampel. Penyerapan cahaya oleh molekul itu menyebabkan terjadinya perpindahan elektron antar orbital yang disebut sebagai transisi elektronik. Beberapa jenis transisi yang umum terjadi, yang pertama itu adalah pi ke pi star, yang biasanya ini terjadi pada ikatan rangkap terkonjugasi. Kemudian yang kedua adalah n ke pi star, yang terjadi pada atom yang memiliki pasangan elektron bebas seperti oksigen atau nitrogen.
Setiap jenis transisi ini itu membutuhkan energi yang berbeda, sehingga setiap senyawa akan memiliki panjang gelombang serapan yang khas tentunya, dan itu tergantung oleh struktur molekulnya lagi. Oke, di slide selanjutnya yaitu akan membahas mengenai kromofor dan oksokrom. Kromofor adalah bagian dari molekul yang berperan dalam penyerapan cahaya pada daerah UV-vis. Ciri utama dari kromofor itu adalah ikatan rangkap yang terkonjugasi seperti C ikatan rangkap 2C dan C ikatan rangkap 2O. Struktur ini memungkinkan elektron di dalam molekul itu lebih mudah mengalami perpindahan energi saat terkena oleh cahaya, sehingga dapat terjadi transisi elektronik tadi, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga kromofor itu bisa menentukan kemampuan suatu senyawa dalam menyerap cahaya serta menentukan panjang gelombang serapan maksimumnya. Selanjutnya adalah oksokrom. Oksokrom itu merupakan gugus yang memiliki pasangan elektron bebas dan dapat mempengaruhi sifat penyerapan dari kromofor. Jadi oksokrom itu tidak menyerap cahaya secara kuat jika berdiri sendiri, namun ketika dia terikat dengan kromofor, oksokrom dapat meningkatkan intensitas serapan. Selain itu, oksokrom juga dapat menyebabkan pergeseran panjang gelombang serapan, umumnya ke arah panjang gelombang yang lebih besar lagi. Contoh gugus oksokrom antara lain adalah OH, O, dan NH2 yang memiliki pasangan elektron bebas dan dapat berinteraksi dengan sistem kromofor. Selanjutnya adalah spektrum dari UV-vis. Nah, spektrum dari UV-vis ini merupakan grafik hasil pengukuran dari spektrofotometri UV-vis, di mana dalam grafik tersebut menunjukkan hubungan antara panjang gelombang cahaya dengan absorbansi suatu sampel. Pada sumbu X di grafik tersebut merupakan panjang gelombang cahayanya, sedangkan untuk sumbu Y-nya merupakan nilai absorbansi dari sampel tersebut. Nah, panjang gelombang ini merupakan seberapa besar energi yang diserap, sedangkan absorbansinya menunjukkan seberapa intensitas energi yang diserap. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk dari spektrum UV-vis. Seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelumnya, bahwa bentuk dari spektrum UV-vis ini bentuknya itu tidak tajam. Hal ini disebabkan karena penyerapan cahaya oleh molekul ini terjadi melalui transisi elektron yang disertai dengan adanya perubahan pada tingkat energi vibrasi dan juga rotasi pada molekul. Jadi, dalam molekul ini terdapat tingkat energi elektronik, di mana di setiap tingkat energi elektroniknya itu masih terbagi lagi menjadi banyak tingkat energi vibrasi dan juga rotasi molekul yang letaknya saling berdekatan. Akibatnya, ketika molekul ini menyerap energi atau menyerap cahaya, tidak hanya satu transisi energi saja yang terjadi, tetapi banyak transisi sekaligus dalam rentang panjang gelombang tertentu. Nah, kumpulan dari transisi yang saling berdekatan ini itu akan membentuk pita serapan yang terlihat lebar sehingga puncak spektrumnya itu menjadi tidak tajam. Pada transisi P ke P star, pelarut yang polar ini akan lebih menstabilkan keadaan tereksitasi. Hal ini disebabkan karena distribusi muatan pada keadaan ini itu lebih polar. Nah, akibatnya adalah selisih energi antara keadaan dasar dengan keadaan tereksitasi ini itu lebih kecil, sehingga energi yang dibutuhkan itu juga otomatis menjadi lebih kecil, yang membuat panjang gelombangnya ini akan bergeser ke arah yang lebih pendek. Dan peristiwa ini disebut juga dengan batokromik atau redshift. Pada transisi N ke P star, elektronnya ini berasal dari pasangan elektron bebas, di mana pelarut polar akan membentuk interaksi kuat seperti ikatan hidrogen dengan pasangan elektron bebas tersebut. Akibat dari interaksi ini adalah keadaan dasar itu menjadi lebih stabil dibandingkan keadaan tereksitasinya, sehingga agar elektron bisa berpindah dari keadaan dasar ke keadaan yang tereksitasi ini membutuhkan energi yang lebih besar, dan hal ini membuat serapannya akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, atau disebut juga
dengan hipokromik atau blue shift. Pada kondisi tertentu, perubahan pH ini dapat menyebabkan efek hiperkromik, yaitu efek di mana meningkatnya intensitas absorbansi. Hal ini terjadi karena elektron itu akan lebih mudah mengalami transisi akibat dari meningkatnya konjugasi atau delokalisasi elektron dalam molekul. Nah, semakin mudah elektron ini mengalami perpindahan ke keadaan tingkat energi yang lebih tinggi, maka semakin besar juga cahaya yang diserap sehingga puncak energi absorbansinya akan tampak lebih tinggi. Nah, sebaliknya juga perubahan pH ini dapat menyebabkan terjadinya hipokromik, yaitu efek di mana terjadinya penurunan intensitas absorbansi. Hal ini terjadi karena protonasi atau deprotonasi dari molekul ini akan mengurangi konjugasi atau mengubah struktur dari molekul tersebut, sehingga transisi elektronnya itu menjadi lebih sulit. Akibat dari transisi elektronnya ini menjadi sulit adalah jumlah cahaya yang diserap itu menjadi lebih sedikit, sehingga puncak absorbansinya itu menjadi menurun. UV cutoff adalah panjang gelombang minimum yang masih dapat digunakan pelarut dalam pengukuran menggunakan spektrofotometri UV vis tanpa memberikan absorbansi yang signifikan. Nah, di bawah panjang gelombang dari UV cutoff tersebut, pelarut akan mulai menyerap sinar UV yang diberikan dengan kuat yang dapat mengganggu hasil pengukuran, di mana absorbansi pelarut akan menjadi lebih tinggi dan spektrum dari sampel menjadi tidak akurat. Nah, setiap dari pelarut ini mempunyai UV cutoff yang berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana struktur dari pelarut tersebut dan gugus fungsinya. Spektrofotometri UV vis dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif, spektrofotometri UV vis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan karakteristik spektrum absorpsinya. Identifikasi dapat dilakukan dengan melihat panjang gelombang maksimum, bentuk spektrum, serta jenis transisi elektron yang terjadi. Karena setiap senyawa memiliki bentuk atau pola spektrum yang khas, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan gugus kromofor, tingkat konjugasi, dan juga struktur tertentu dalam molekul. Untuk analisis kuantitatif, spektrofotometri UV vis ini dapat digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu sampel dalam larutan berdasarkan nilai absorbansi yang dihasilkan. Nah, metode ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan panjang lintasan cahayanya. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar juga absorbansi yang dihasilkan. Analisis kuantitatif ini biasanya akan dilakukan menggunakan kurva kalibrasi atau larutan standar. Derivatisasi adalah proses mengubah suatu senyawa menjadi bentuk lain agar lebih mudah dianalisis. Teknik ini dilakukan karena tidak semua senyawa dapat dideteksi dengan baik menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, beberapa senyawa memiliki daya serap cahaya yang sangat rendah, sehingga hasil analisis kurang jelas. Oleh karena itu, digunakan reaksi tertentu untuk menghasilkan senyawa yang lebih mudah dideteksi. Nah, manfaat derivatisasi yaitu meningkatkan sensitivitas, memperjelas hasil pengukuran, dan membantu mendeteksi zat dalam jumlah kecil. Contohnya, pada analisis asam amino dengan reaksi ninhydrin yang menghasilkan warna ungu sehingga lebih mudah dianalisis. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi spektrofotometri UV vis di bidang farmasi. Farmasi ini metode yang digunakan itu untuk menentukan kadar obat, kontrol kualitas obat, menganalisis bahan baku, dan penelitian obat baru. Nah, metode ini banyak digunakan karena prosesnya cepat, mudah, dan hasilnya cukup akurat.